Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pecinta Al-Quran dimanapun saja Anda berada, tak lupa pula untuk adik-adik siswi SMA 18 Surabaya, khususnya kelas akhir atau kelas 12. Berjumpa lagi bersama di acara mengaji online. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, kita selalu dalam keadaan bahagia, kita selalu dalam keadaan yang ceria, senang gitu kan, sehingga kita sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran yang sehat. Semoga hati kita selalu tenang dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita senantiasa di bulan Maulid ini atau di bulan Rabiul Awal ini, bulan yang ketiga, Muharram, Safar, Rabiul Awal, kita harus meningkatkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal Nabi kita dilahirkan untuk memberikan cahaya kepada kita semuanya. Marilah kita selalu istiqomah untuk membaca sholawat kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad. Semoga dengan kita istiqomah membaca sholawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita ke materi. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas, kita masuk pada pembahasan bacaan panjang atau bacaan mad. Nah, kita akan melanjutkan itu. Kemarin ada 4 mad kalau tidak salah, itu mad iwad, mad tabi'i, mad lin, kemudian mad alif disukun. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Kita akan melanjutkan kalau bisa. Dalam video ini kita selesaikan itu persoalan mad itu. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. Silahkan dibuka surah Al-An'am ayat 141 dan seterusnya. Ayat 141 surah Al-An'am, surah yang ke-6. Silahkan kita baca pakai mushaf ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج
minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain qul adzakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan materi mat ini ya. Kita terpusat di surah Al-An'am dulu sementara. Nah, kita bahas dari mat jaiz dan mat wajib. Lanjutkan lagi ya. Ada mat wajib muttasil, wajib muttasil, muttasil. Ada mat jaiz munfasil. Ini jangan sampai terbalik. Mat wajib munfasil, mat jaiz muttasil, keliru. Mat wajib muttasil, kalau muttasil itu wajib, itu aja. Kalau muttasil itu wajib. Mat jaiz munfasil. Ini apa yang dimaksud mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil? Yaitu ketika mat tobi'i, ada mat tobi'i, bacaan mat tobi'i bertemu dengan hamzah. Kalau muttasil itu mat tobi'i ya, mat tobi'i biar jelas, mat tobi'i plus hamzah dalam satu kata atau kalimat. Kalau mat jaiz munfasil, mat tobi'i plus hamzah berbeda kata atau kalimat. Itu mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Mat wajib muttasil misalnya banyak di surah Al-Baqarah di awal-awal itu, ulaika ala hudam. Ini contohnya mat wajib muttasil. Ulaika. La di sini kan mat tabi'i, la ini. Fathah berdiri ini mat tabi'i. Ulaika. Setelah la ini, setelah mat tabi'i ada hamzah. Sini. Ada hamzah. Maka ini bacaan panjangnya itu dipanjangkan sekali, yaitu 2 sampai 3 alif. Enggak boleh ulaika, harus 2 minimal atau 2,5 sampai 3 alif. Ulaika. Jadi dari 5 hitungan jari lah, selamatnya dari hitungan jari sampai 6 hitungan jari. Ulaika ala hudan. Jadi sini panjang mat wajib muttasil sama mat jaiz munfasil itu sama, yaitu 2 sampai 3 alif. Kalau mat wajib muttasil sesudah mat tabi'i ada hamzah dalam satu kata, maksudnya apa? Ulaika ini satu makna, tidak bisa dipisah. Apa maknanya? La apa maknanya? Ika apa maknanya? Enggak bisa. Ulaika, mereka itu. Nah, itu jadi punya satu kata. Seperti ja'a. Ja'a. Ini kan ja-nya mat tabi'i, bertemu hamzah. Maka harus lama ini. Ja'a. Laqad ja'akum rasulun. Laqad ja'a 5 sampai 6 hitungan jari atau harakat. Ini satu kata. Maksudnya tidak bisa dipisah. Ja apa maknanya? A apa maknanya? Tidak punya satu makna kalau dipisah-pisah. Kalau ja'a ini artinya datang. Ini yang disebut dengan mat wajib muttasil. Mat yang wajib muttasil bersambung. Muttasil itu bersambung. Kalau di surah tadi, surah Al-An'am, mana sudah? Kalau surah Al-An'am itu terdapat dalam kata iftira'an. Ayat 140.
wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Iftira'an itu sama. Iftira'an ini satu kata. Iftira'an gak bisa dipisah. If apa artinya, ti apa artinya, ro'an gak bisa. Ini iftira'an satu makna. Artinya wajib menyambung. Ini kalau tidak disambung tidak punya makna. Jadi kamu perhatikan Al-Quran. Kalau ada tanda layar seperti ini, ada hamzah, ini bisa nggak dipisah itu? Kalau nggak bisa dipisah berarti mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz munfasil itu kalau mengacu pada surah Al-An'am tadi itu banyak. Di awal, qad khasiral ladzina qatalu auladahum. Qatalu. Nah, di sini mad tabi'i. Qatalu di sini lu-nya ini mad tabi'i. Bertemu hamzah. Qatalu auladahum. Ini hamzah. Qatalu mereka membunuh auladahum anak-anak mereka. Jadi mad tabi'inya sama hamzahnya ini lain kata. Kalau dipisah itu tetap punya makna. Nah, tapi kalau mad wajib muttasil, kalau dipisah itu tidak punya makna. Harus satu, ulaika satu. Ya maksudnya bacaannya harus satu. Ja'a. Ini kalau ja apa artinya a enggak bisa. Ja'a satu. Iftira'an satu. Kalau ini boleh. Qatalu berhenti. Auladahum. Itu maknanya sudah lengkap itu walaupun dipisah. Itu namanya mad jaiz munfasil. Di sini lama bacaannya sama 2 sampai 3 alif atau 5 sampai 6 harakat. Cuma di mad jaiz munfasil itu ada yang membolehkan satu alif saja, sehingga mortal di Arab itu banyak yang kadang ketika mad jaiz munfasil itu tidak menggunakan 2 sampai 3 alif, hanya satu alif. Itu karena jaiz boleh. Saya kira paham ya. Jadi intinya kalau ada panjang sebelum hamzah, ada tanda layar, a itu kalau nggak mad wajib muttasil, ya mad jaiz munfasil. Dah. Intinya kalau ada tanda layar, itu minimal bacaannya itu 5 harakat atau 5 hitungan jari. Jangan kurang dari situ. Jadi kalau ada tanda layar, kemudian ada hamzah ini biasanya ya 5 sampai 6 harakat. Itu sudah. Itu rumusnya seperti itu. Baik, ini mad wajib dan mad jaiz munfasil. Selanjutnya adalah mad silah. Mad silah itu ada 2. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Ada mad silah, bukan mad silahkan ya. Mad silah qasirah, mad silah tawilah. Ini khusus kepada hu atau hi. Bisa hu, bisa hi. Kalau di surah Al-An'am ya tidak sulit. Itu ada hi dan hu sama-sama ada di sini, alhamdulillah sama-sama ada. Cuma kalau qasirah, apa yang disebut dengan masilah qasirah? Yaitu sesudah bacaan panjang, hu atau hi yang pakai harakat. Kalau hu dampaknya terbalik, kalau hi kasrohnya tegak gitu ya. Sesudah itu tanpa hamzah, hamzah. Tidak ada hamzah. Kalau masilah qasirah tidak ada hamzah. Lahu ma fis samawati wal ard. Hu lahu ma fis samawati. Kalau Al-An'am, coba Al-An'am. Sini ada di ayat 142. Yauma hasadihi wa la tusrifu. Setelah hi di situ tidak ada hamzah tapi waw. Innahu la yuhibbul musrifin. Innahu la, sesudah hu bukan
hamzah. Maka bacaannya berapa lama? Hanya 1 alif. Yang mat silah qashiro ini 1 alif. Sedangkan yang mat silah tawilah ini apa? Sesudah ku atau itu ada hamzah plus hamzah. Berapa lama bacaannya? Ya 5 sampai 6 harakat mat silah itu. Contohnya di sini. Cepat surah Al-An'am tadi ayat 141 ya. Ya. Kulu min samarihi idza min samarihi idza ada hamzah. Samarihi idza sehingga di situ ada tanda layar. Maka lama bacaannya 5 sampai 6 harakat. Rata-rata kalau ada tanda layar itu antara 5 sampai 6 itu masilah qashiro dan masilah tawilah. Hu dan ki. Kalau sudah hu dan ki tanpa hamzah itu 1 alif. Kalau sesudah hu atau ki ada hamzah maka itu 5 sampai 6 atau 2 sampai 2,5 sampai 3 alif seperti itu. Baik, saya hapus ya. Kemudian ada mad farqi. Mad farqi. Mad farq. Farq itu berbeda, mempisah ya. Firaq misalkan itu cerai, maksudnya pisah. Farq itu pisah. Berpisah. Itu maksudnya apa? Ada hamzah bertemu hamzah. Hamzah bertanya. Jadi bertanya itu bukan hal saja, hal anta apakah kamu, bukan, tapi a itu juga bermakna bertanya. A anta, siapa kamu, apakah kamu, gitu kan. Az-zakaraini kul az-zakaraini, aslinya seperti ini. Hamzah bertanya bertemu dengan hamzah wasol, a'adz-dzakaraini, gitu ya. A'adz-dzakaraini, hamzah bertanya bertemu dengan wasol, sehingga hamzah ini dibuang, hamzah wasolnya diganti dengan panjang. Ini farqi. Ini 5 sampai 6 harakat. Ya, 5 sampai 6. Contohnya di sini ada Al-An'am ayat 143 sampai 144 ini sama ini contohnya. Qul az-zakaraini. Di ayat 144 juga ada Qul az-zakaraini. Di sini diulang-ulang. Ini namanya mad farq. Qul az-zakaraini. Jadi ada hamzah bertanya bertemu dengan hamzah wasol, ya itu. Kemudian asalnya pendek ini, asalnya pendek, aa disatukan menjadi a panjang, ya. Bertemu dengan tasdid, sesudah mat tobi'i ini, sesudah mat badal ini, mat badal atau tobi'i ini bertemu dengan tasdid, maka itu yang disebut dengan mad farqul adzakar, sehingga dikasih tanda layar. Kemudian mad lazim, ini 4 macam. Mad lazim itu ada mad lazim mukhaffaf kilmi, ada mad lazim musaqqal kilmi. Coba lazim itu ada yang kilmi, ada yang harfi. Ada yang kilmi, ada yang harfi. Mad lazim kilmi mukhaffaf, ada 2 ya. Mukhaffaf. Ada kilmi musaqqal.
lazim kilmi, ada mad lazim harfi. Mad lazim itu ada dua, mad lazim kilmi, mad lazim harfi. Dibagi yang kilmi menjadi dua, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi musaqqal. Yang harfi dibagi dua, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim kilmi musaqqal. Intinya 4 mad lazim itu. Semua bacaan mad lazim itu 3 alif. Ya 5 sampai 6 lah, minimal 5 lah. Jadi 3 alif. Kalau mad lazim kilmi mukhaffaf itu adalah sama hamzah bertanya, hamzah pertanyaan bertemu dengan hamzah al-an. Apakah sekarang? Al-an. Ini panjang karena apa dibuang, hamzah yang kedua dibuang maka menjadi panjang. Al-an. Bertemu dengan sukun maka dibaca panjang sekali atau dikasih tanda lain. Al-an. Ini ada di surah Yunus. Tulisannya begini. Al-ana. Ini perbedaannya dengan mad farqi. Kalau mad farqi sudah bacaan panjang ini ada tasdid. Kalau mad lazim kilmi mukhaffaf sesudah hamzah ini ada sukun bukan tasdid. Itu sama bacaannya, panjangnya sama. 3 alif, 5 sampai 6 harkat. Kalau mad lazim musaqqal, mad lazim kilmi musaqqal, ini mukhaffaf itu artinya ringan, musaqqal itu berat. Yaitu sesudah mad tabi'i, bukan hamzah. Bukan hamzah ya, tapi sudah mad tabi'i, bacaan mad tabi'i, panjang mad tabi'i, bukan hamzah, tidak ada MML hamzah, bertemu tasdid. Di surah awal Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala. La ini mad tabi'i bertemu dengan tas. Sorry. Nih. Walad ini mad tabi'i. Do ini mad tabi'i bertemu dengan tasdid dalam satu kata. Bertemu tasdid dalam satu kata. Ini juga satu kata, ini satu kata. Waladdallin. Nah, ada mad tabi'i bertemu tasdid dalam satu kata. Ini juga sama. Ada bacaan panjang bertemu dengan tasdid. Kemudian ada bacaan panjang bertemu dengan sukun. Ini sesudah mad tabi'i ada tasdid dalam satu kata. Waladdallin. 3 alif. Ya 2,5 sampai 3 alif. Itu mad lazim. Lazim kilmi musaqqal. Banyak lagi. Misalkan di surah An-Nazi'at, beda jadi dhammatul kubra at-dhammah. Nah, di sini mad tabi'i. At-ta ini mad tabi'i bertemu dengan tasdid dalam satu kata, maka harus dibaca panjang itu. Surah Al-Haqqah, Al-Haqqatu mal-Haqqah. Al-Haqqah. Di sini mad tabi'i. Al-ha ini mad tabi'i bertemu tasdid dalam satu kata. Al-Haqqah. Harus panjang itu. Itu mad lazim yang kilmi. Ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Sekarang mad lazim yang harfi. Mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Kalian harus memperhatikan. Coba saya hapus biar tidak lalu apa ya. Mad lazim harfi sekarang. Kalau mad lazim harfi ini konteksnya berada pada huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang ada di awal-awal surah, seperti Yasin, Alif Lam Mim, seperti Nun dan seterusnya itu. Mungkin ini ya, mungkin ada Alif Lam Mim.
Alif lam mim. Alif lam mim ra. Alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Kemudian ada lagi nun. Ada lagi shad. Kemudian ada lagi yasin. Yasin. Ada lagi kaf ha ya ain shad. Ha ain shad. Terus apa lagi ya? Ain sin qaf. Ain sin qaf. To sin mim. To sin mim. Mungkin ada yang lupa saya. Apa lagi? Alif lam ra sudah. Oh, alif lam ra. Alif lam ra. Ya, intinya huruf-huruf yang seperti ini. Mari kita bahas. Kalau mad lazim harfi mukhaffaf itu yang sendiri, artinya dia tidak masuk kepada huruf yang lain. Maksudnya alif lam mim dulu ya. Alif lam mim yang disebut mad lazim harfi mukhaffaf itu adalah mimnya ini. Tapi lamnya ini mad lazim harfi musaqqal. Alif lam mim. Jadi dia masuk ke mim. Masuk ke mim. Sama dengan lam ini, alif lam mim ra. Jadi lamnya ini yang disebut dengan mad lazim harfi musaqqal. Ini harfi musaqqal juga lam ini. Kalau mimnya, sodnya, nunnya, sod, yasin, kaf, ha ya ain sod, ain sin qaf ta sin mim ta. Asin ini mad lazim kilmi musaqqal, harfi musaqqal. Sinnya masuk ke mim, alif lam ra. Maka selain itu mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi cara memahami huruf-huruf seperti ini, maka kita harus paham mad harfi musaqqal dulu. Mad harfi musaqqal itu kalau dari sini maka bisa dirumuskan itu hanya lam yang masuk ke mim, lam yang masuk ke mim ini, kemudian sin yang masuk ke mim. Setelah itu semuanya mad lazim harfi mukhaffaf. Tapi bacaannya sama, 5 sampai 6 harokat. Kemudian ada rumus nakoso asalukum. Nakoso asalukum sama hayyun tohuro. Ini apa? Jadi dalam mad lazim harfi, baik harfi mukhaffaf atau harfi musaqqal, itu ada rumus nakoso asalukum sama hayyun tohuro. Apa maksudnya nakoso asalukum?
setiap yang masuk di huruf naqoso asalukum, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim, ini semuanya menerima harkat atau tanda layak. Nah, ya, ini yang disebut dengan mad lazim harfi, baik mukhaffaf ataupun musaqqal. Selain huruf naqoso asalukum, itu bukan huruf, bukan bacaan, tidak bisa dibaca mad harfi, mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim harfi musaqqal. Coba kalau kita perhatikan dari semua yang sudah tulis di atas ini, semua yang menerima harkat tanda layak yang masuk mad lazim harfi, baik mukhaffaf atau musaqqal, itu yang masuk ini ada nun, shad, yasin. Nah, yasin ya-nya enggak, karena tidak ada di naqoso asalukum, tapi sinnya ada. Nah, jadi naqoso asalukum huruf mad lazim harfi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf. Mim masuk asalukum ada mimnya. Alifnya tidak ada di naqoso asalukum. Alif lam ro-nya ada, tidak ada di naqoso asalukum. Berarti ro-nya tidak boleh dibaca mad lazim harfi. Alif lam mim ro, keliru. Nah, itu. Jadi yang harus dibaca 5-6 harkat itu hanya yang termasuk dalam huruf naqoso asalukum. Sedangkan yang lainnya yang hanya dibaca mad tabi'i, dibaca 1 alif, yaitu yang berkumpul dalam kata hayyun tahura. Ha, di sini ada yang kurang, hamim. Ya, makanya hamim. Ha, ya, to, ha, ra. Coba yang termasuk huruf-huruf di sini pasti dia dibaca maktumi. Ha, hamim, bukan hamim, atau dibaca hamim, keliru. Tapi hanya satu alif. Ya, yasin, kaf, ha, kira-kira kaf, ha, ya. Kira-kira hanya dibaca panjang sekali atau hanya? Berarti masuk tohuro, berarti hanya matobi. Ya masuk di mana? Di sini berarti ya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Apalagi? Tosin. Nah, ini matobi. Ro, alif lam mim ro. Nah, selain hayyun tahuro itu masuk naqoso asalukum. Selain naqoso asalukum masuk hayyun tahuro. Artinya ini dibaca mad tabi'i. Dan cara bacanya, kalau hayyun tahuro dibaca berharkat. Hamim, ha. Ya, yasin, to, sim, ha, kaf, ha, ya. Ro, alif lam ro. Tapi yang masuk dalam naqoso asalukum itu harus dibaca huruf aslinya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal dan seterusnya panjang. Alif lam mim misalkan. Nah, ini kalau alif memang pendek memang ya. Alif lam mim. Lamnya, mimnya. Ini dibaca bukan alama, bukan. Tapi dibaca asli, huruf aslinya. Lam mim. Alif lam mim dibaca aslinya. Naqoso asalukum dibaca aslinya. Hayyun tahuro dibaca berharkat. Ain sin qaf. Ain, bukan asaqo, bukan. Tapi ain sin qaf. Khusus di sini ain sin qaf, di sini sin ya. Bukan sin qaf tapi ain sin qaf. Ain sin qaf.
mad lazim dibaca 5 sampai 6 harakat. Bahkan kalau di mabadi ilmu tajwid Basri Alwi itu dibaca 3. Tapi kan tergantung mizannya juga. Ukuran bacaannya. Ya minimal 5, 4 lah, 4 harakat. 5 kalau mad lazim 5 harakat sampai 6. Itu saya kira tentang bacaan-bacaan mat yang krusial yang harus kita pahami. Intinya kalau ada tanda layar ini kehati-hatiannya, maka harus 5 sampai 6 harakat bacaannya. Tanpa kita harus tahu ini mat apa. Apakah mat lazim, apakah mat farqi, apakah mat wajib atau mat jaiz. Yang penting kalau ada bacaan yang ada tanda layarnya, maka harus dibaca kehadiran kita 5 sampai 6 harakat. Itu saya kira tentang bacaan mat. Insya Allah sudah 99%. Jika mengikuti pelajaran ini, maka 99% bahkan 100% kita akan paham